Tapi nih dari sisi ini kan mudik ini kan ramenya nih Indonesia lah, terutama Malaysia pun kayaknya nggak gitu-gitu banget walaupun mereka ada juga gitu. Eh, apakah ini memang motivasi perintah agama atau gimana? Mungkin ya, orang Indonesia ini kan ramah, Mm-mm. kekeluargaannya kan kuat istilahnya, dan suka bersilaturahmi. Bisa jadi istilahnya mengamalkan Anisa ayat 1 itu, ketika dipertemukan Adam dan Hawa gitu kan, dan berserta keturunan-keturunannya, dengan menjalin silaturahmi gitu, menjalin kedekatan, itu yang mereka sukai gitu kan. Mm-mm. Karena dia udah sibuk hektik dengan kegiatan sehari-hari, jauh dari rumah gitu, pasti pengen dong dicas kasih sayangnya. Ya jangankan yang istilahnya yang mudiknya cuman dari Jawa atau kemana, terus yang luar negerian aja, biasanya orang yang udah jauh dari rumah lama atau jauh dari rumah utama, dia itu bisa bertahan lama-lama di luar tuh 2 tahun, 2 tahun setengah. Lebih dari itu tuh dia butuh cas, pengen pulang dulu Udah kosong untuk kasih betul sayang. memenuhi tangkinya dulu. Nah, biar dia istilahnya strong lagi gitu. Nah, banyak yang memiliki tipikal yang seperti ini. Jadi setelah 2 tahun atau 2 tahun setengah, mereka pengen pulang dulu gitu. Yang luar negeri aja kayak gitu, apalagi yang dalam kota. Kalau bisa setahun sekali, kenapa enggak gitu? Setahun sekali gitu. Momen yang dirindukan loh itu. Jadi memang sebenarnya kan secara dalil itu lebih ke dalil-dalil umum ya. Dalil silaturahmi namanya. Dalil silaturahmi, terus yang pernah didengar tuh kayak maaf-maafan juga gitu kan. Itu kan budaya juga rupanya di Indonesia gitu. Jadi Padahal itu tadayun ya kan. secara dalil juga nggak ada sebenarnya. Maksudnya secara khusus gitu. Kalau secara umum kan memang ada perintah untuk saling maaf-memaafkan gitu. Karena kan ada kesalahpahaman Idul Fitri Indonesia itu menerjemahkan fitri itu sebagai fitrah suci gitu. Jadi kembali suci itu dengan saling maaf-memaafkan. Padahal fitri di sana itu dari kata iftar, buka gitu. Jadi selesai puasa gitu, udah makan lagi gitu. Jadi ya ini juga mungkin kena kurang pemahaman dari Indonesia terhadap bahasa Arab kali ya. Jadi yang harusnya iftar jadi fitri gitu. Yang memang mirip ya kata-katanya, Iya. huruf-huruf itu mirip memang, tapi dia berbeda. Nah, jadi sebenarnya dalil khusus yang mewajibkan atau mengsunahkan pun gitu ya, mengsunahkan untuk memperkuat silaturahmi atau maaf-maafan itu dikhususkan di Lebaran, sebenarnya nggak ada gitu. Nah, jadi ini benar-benar lebih kepada bagaimana mengejar memperbaiki lagi silaturahmi tadi gitu ya, mesin hati kasih sayang gitu ya. Seperti itu berarti ya. Kalaupun dikatakan momen, ya momen Lebaran memang pas lah. Momen kalau Idul Fitri kan memang hari raya besar umat Muslim ya, untuk dirayakan. Gitu. Nah mungkin kebetulan juga dari pemerintah ngasih liburnya panjang gitu. Mana duluan ya? Gara-gara mudik atau gara-gara? Biasanya sih sebelum Lebaran udah turun cuti bersama kan, sampai setelah Lebaran. Jadi bisa sampai semingguan lah kurang lebih. Ya maksudnya pemerintah ngasih cuti panjang itu gara-gara budaya mudik atau mudik gara-gara pemerintah ngasih cuti panjang? Karena ya. Banyak juga istilahnya ya para pegawai lah istilahnya kan, ketika udah mau Lebaran mereka udah ngambil cuti duluan gitu. Ngambil cuti setahun itu ya 12 hari. Iya, dikumpulin. Iya, dikumpulin biar mudik kan bisa puas. Minimal itu kan 1 hari 1 bulan. Berarti dikumpul setahun 12 hari tambah tanggal merahnya adalah 2 minggu gitu ya. Iya kan? Puas kan? Nah, jadilah mudik 2 minggu gitu. Ada waktu untuk pulang selama 2 minggu. Ya, dan itu yang melakukan puluhan juta, ratusan juta gitu ya. Jadilah budaya mudik gitu kali ini kali ya. Seperti nanya duluan mana telur ayam. Jawabnya bingung ya. Jadi bingung sendiri. Ya itu udah masa lalu lah ya, kita udah agak tahu lagi awal itu seperti apa gitu ya. Bagaimana berbulanya mudik ini. Tapi memang saat sekarang ini memang mudik itu difasilitasi juga oleh pemerintah, dikasih waktu untuk libur agak panjang gitu. Jadi memang
dan para pegawai yang swasta terutama ya, kalau PNS kayaknya nggak dapat juga. Yang swasta yang punya jatah cuti dikumpulin, diambil pas barengan di Idul Fitri, Momen. pas Lebaran gitu. Jadi bisa ngambil 2 minggu untuk pulang. Kadang mereka ngambil momennya kalau nggak di Idul Fitri, Idul Adha. Atau di Idul Adha ya. Apalagi kan ada mertua, ada orang tua, pilihlah gitu kan. Ya, Nah, jadi pandai-pandai setahun lah. di di sini atau Idul Adhanya di sini, Idul Fitri di situ gitu. Atau setahun di sini, setahun di sana gitu. Tapi ada juga yang zong tiap tahun di situ terus. Ya itu Tergantung. masalahnya berbeda ya. Nanti itu masalah hubungan suami dan istri, bagaimana komunikasi. Tapi adalah yang model-model begitu ada. Sesuatu banget kayak. Ya kalau kita mau jujur, kita berapa kali pulang ke Bandung? 20 tahun. Sebenarnya gini 23 sih. tahun nikah, yang dibilang momen Lebaran sekali ya. Momen Lebaran. Momen Lebaran ya sekali itu 2014. Sebetulnya sih bukan suatu kewajiban juga pulang ya, apalagi kalau saya sendiri dari pihak orang tua tidak menuntut untuk pulang, karena menurut orang tua keberlangsungan keluarga inti aku sendiri yang istilahnya lebih utama gitu. Jadi ya yang penting komunikasi jalan lancar, kita pengertian gitu. Insya Allah gitu kan. Itu aja sih. Nggak mesti dipaksa pulang juga. Ketika ada pulang, ketika nggak pulang, ya maklum aja gitu kondisinya. Itu juga salah satu pengertian orang tua yang sebenarnya mereka tuh pengen sebenarnya ketemu sama anaknya. Sebenarnya pengen, hanya saja tidak mau memberatkan, tidak mau memberikan masalah yang lebih gitu kan. Jadinya ya Nggak via mau telepon nuntut nggak lah. apa-apa gitu. Nggak Kita aja nuntut anaknya yang macam. paham. Kalau memang nggak bisa pulang, ya pandai-pandailah membahagiakan orang tua dengan cara yang lain gitu. Ya. Masya Allah. Jadi ya memang karena secara agama juga tidak ada kewajiban secara khusus. Jadi memang gimana di keluarga kita masing-masing akhirnya ya alhamdulillah keluarga istri itu memang tidak terlalu menuntut untuk kumpul keluarga tiap kali Lebaran, walaupun tiap kali Lebaran akhirnya nangis-nangis dari jauh. Itu wajar. Kan namanya birrul walidain. Ya, nah kembali lagi nih berarti nih pembahasannya.